Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, sampurasun. Ya, pada kesempatan ini saya akan demonstrasikan bagaimana kita membuat petit fours. Ya, petit fours. Ini dalam bahasa Prancisnya petit artinya small, kecil. Ya, fours sesuatu yang memang baked product yang bisa kita makan, nanti bentuknya petit, bisa makan sekaligus. Nah, petit fours ada macam-macamnya. Ya, ada petit fours glaze, ya, glacé yang menggunakan icing fondant. Ya, kemudian ada yang petit fours sec, itu kombinasi bagaimana kita menggunakan berbagai base. Ya, kemudian ada lagi friandise, ya ini small juga, bahwa kalau kita kenal ada friandise, ada mignardise, ya kita harus paham dengan ini sesuatu yang kecil-kecil, tetapi friandise umumnya itu punya ukuran lebih besar, ya, dari petit fours. Ya. Kemudian ada mignardise. Mignardise juga kalau dalam terminologi teori, mignardise itu ukurannya bisa lebih besar lagi dari friandise. Nah, jadi untuk petit fours sendiri, ya, base-nya bisa kita gunakan berbagai macam, mulai dari scones atau biskuit atau rollat, kemudian ada shortbread, kemudian ada marsipan, ada japonese, ya, itu yang bisa kita gunakan. Nah, kesempatan ini saya akan demokan bagaimana kita membuat petit fours glacé, ya, petit fours glaze yang menggunakan fondant. Bahannya tentu tadi saya sudah katakan, ini kita bisa menggunakan biskuit, ya, atau sponge cake. Ada kalanya butter cake bisa kita gunakan. Base yang kita gunakan kesempatan ini adalah saya akan menggunakan rollat biskuit, ya, rollat biskuit, karena dia sudah punya bentuk yang tipis. Kita bisa saja menggunakan sponge cake, tetapi dalam pemotongan ditipiskan itu akan lebih rapuh, ya, fragile, ya. Nah, sedangkan rollat biskuit dia sudah punya lapisan keringnya, jadi easy to handle. Nah, kemudian ada bahan lainnya, buttercream, ya, buttercream seperti ini. Jadi tadi rollat, sebentar saya ambilkan rollat. Nah, ini rollat yang sudah kita siapkan. Ya, namanya rollat Swiss roll. Ini sudah dalam bentuk tipis, jadi memudahkan kita mengerjakannya. Nanti kita bikin dalam bentuk layering sandwich dengan jam, dengan buttercream. Nah, tadi saya bilang ada jam bisa kita gunakan, ya, bisa apricot, bisa strawberry atau marmalade. Kemudian ada buttercream, ya, buttercream, atau bisa juga kita menggunakan ganache, ya. Kalau ganache sudah dominan di coklat, rasa coklat, kemudian buttercream bisa kita kasih flavor, bisa kasih color, ya, tergantung nanti kebutuhan. Apakah mau setiap bentuk dari petit fours bisa kita beri flavor yang berbeda-beda, itu bisa kita lakukan. Kemudian ada juga marsipan, ya, marsipan. Nih, kita bisa menggunakan marsipan yang sudah jadi, yang imported kadang lebih bagus, lebih halus, tapi kita juga sebagai orang pastry bisa membuat marsipan, ya, yang base-nya adalah bahan dasarnya dari almond dan gula. Yang penting marsipan ini cukup elastis yang bisa kita dapatkan. Nah, itu adalah bahan dari untuk petit fours. Dan tidak lupa
yang namanya sirup. Kita perlukan sirup ini sebagai moisturizing agent, ya, membuat biskuit lebih lembab. Karena yang namanya rolled biskuit itu kan agak kering, jadi perlu kita bantu diberikan moisturizer berupa sirup, ya, dan tentunya coloring, ya. Kita tergantung nanti kebutuhannya untuk buttercream. Itu kemudian bahan lainnya di sini ada icing sugar, memudahkan kita di dalam rolling marsipannya, ya. Dan ada bahan aksesori lainnya. Tentu diakhiri dengan nanti ada dekorasi yang bisa kita gunakan. Di sini adalah coklat, merk coklat yang bisa saya akan gunakan untuk dekorasi, ya, untuk memperkuat tampilan desain dari Petit Fours, ya. Bukan hanya coklat saja, tetapi kita bisa gunakan berbagai media lain, marsipan, dari gum paste, dari roasted nuts, itu bisa kita gunakan untuk melengkapi hiasan dari Petit Fours saat di display. Oke, bahan-bahan yang ada di depan saya, di rolled biskuit. Dari satu rolled yang ada yang besar, saya potong menjadi dua masing-masing, dan dalam hal ini saya akan menggunakan dua rolled tergantung ketebalannya, sehingga kita bisa dapatkan kurang lebih, kalau kita Petit Fours itu kita akan bikin ukuran 3 cm, ya. Ada square, ada round, tapi kurang lebih yang namanya Petit Fours ini harus kita perhatikan adalah uniformity in size. Ukurannya mau half moon, mau round, mau triangles, mau square, setidaknya ambil ukuran yang konsisten di situ. Kemudian ketinggian dari Petit Fours juga kita usahakan bisa sekitar 2,5 sampai 3 cm, ya. 2,5 cm udah bagus. Baik, di sini saya sudah punya rolled biskuit, kemudian buttercream sudah diaduk sehingga spreading konsistensi udah bagus sekali. Kemudian sirup saya sudah punya, ada lagi jam sudah saya siapkan, dan tentunya brush untuk moisturizing biskuitnya. Baik, saya akan mulai dengan memberikan sirup untuk biskuit ini. Di dalam memberikan sirup, ya, tadi tujuannya untuk melembutkan biskuit. Kemudian saya mulai dengan memberikan buttercream. Kita bisa membuat Petit Fours ini dengan buttercream yang dikasih flavor. Oke, saya ambil yang ini. Jadi tadi seperti saya katakan, kalau rolladnya punya ketebalan yang cukup, misalnya bisa 1 cm, kita bisa gunakan rolled itu 2 lembar saja. Tetapi kalau kita mempunyai rolladnya lebih tipis, kita harus lihat nanti apakah dengan 2 rolled itu cukup atau kita dibikin 3 layer. Ya, saya akan bikin 3 layer. Tidak lupa sirup. Nah, untuk memberikan sirup ada dengan cara seperti ini, atau kita bisa menggunakan sprayer, ya. Saya akan kasih jam di sini. Kemudian lapisan yang
terakhir. Kembali sirup. Oke, ini sudah saya dapatkan 3 layer dari roller biskuit ya, dengan ketinggian sudah cukup bagus. Kita ratakan sedikit. Kemudian ini harus didinginkan dulu ya, dinginkan dulu. Sementara nanti saya akan siapkan marsipannya. Tapi sebelum didinginkan, saya akan rapikan dulu. Ini akan masuk ke dalam chiller karena di sini ada buttercream. Buttercream dia supaya bisa set dulu sebelum kita lanjutkan kepada proses berikutnya. Baik, saya mulai dengan membuat marsipan, lapisan marsipan untuk menutup cake yang tadi sudah kita bikin ya. Jadi sementara cake-nya ada di chiller, saya akan mulai menipiskan marsipan menggunakan dusting icing sugar. Berapa ukuran marsipan, ketebalan marsipan yang diperlukan? Ya kurang lebih 3 mili ya, atau kalau bisa dengan 2 mili sudah bisa bagus ya. Atas bawah dengan icing sugar. Nah, di dalam melakukan rolling ini ya, kita setiap gerakan rolling kita usahakan dalam ketebalan ketipisan yang sama ya. Sekali-kali kita cek apakah nempel dengan meja ya, maka di situ diperlukan gula po ya, dusting. Kali kita seperti ini, jangan biarkan dalam posisi yang sama. Kita nggak tahu bahwa di bawahnya lengket, jadi kita lakukan gerakan-gerakan seperti ini menandakan aman, maka kita bisa proses selanjutnya. Baik, ukuran sudah ada. Nah, sebelum saya kasih jam supaya nanti tidak ada marsipan yang yang tidak terpakai tapi tetap marsipan dalam keadaan bersih, saya akan potong dulu sesuai dengan ukuran cake-nya. Oke, ini ukuran marsipan yang sudah disesuaikan dengan bentuk kuenya ya. Saya akan kasih jam. Sebelumnya saya kembalikan cake ini ke chiller. Saya mulai memberikan jam tipis saja dulu. Saya akan mulai menyimpan cake-nya, menempelkan langsung di atas ini. Tetapi kita yakinkan bahwa marsipan ini dalam keadaan aman, tidak lengket. Cake dengan jam sudah, cake dengan marsipan sudah ukurannya pas ya. Saya akan simpan cake ini langsung di atas marsipan. Baik, bahwa cake ini akan kita potong dengan cutter, dengan bread knife, tetapi kita yakinkan dulu apakah cake ini sudah cukup firm buttercreamnya. Untuk mendapatkan cutting yang bagus, tentunya alangkah baiknya buttercream ini dalam keadaan yang set. Bila perlu kita masukkan ke freezer untuk beberapa saat. Kalau kita mendesak waktunya,
atau kita bisa masukkan chiller kalau kita punya cukup waktu ya. Ini saya akan alihkan cake ini. Nah, dengan mudahnya saya transfer ke chopping board karena tadi pada saat kita berikan jam kemudian dilapisi, ini masih dalam keadaan aman, tidak lengket ya. Kalau tidak, saya harus menggunakan dua alat ya, dua alat untuk bisa menopang seperti ini ya. Cake ini akan saya potong menjadi 5 bentuk. Ada square kurang lebih 3,5 kali 3 atau 3,5 cm. Kemudian segitiga triangles kita akan potong. Dia punya dasar garis kurang lebih 4,5 cm ya, segitiga. Kemudian saya akan potong oblong shape ya, kurang lebih 4 cm kali 3 cm ya, 4 kali 3 cm. Kemudian round saya akan menggunakan cutter nanti dengan diameter 3 cm dan juga half moon. Saya akan memotong yang square dulu. Kurang lebih 3 sampai 3,5 kali 3,5. Kemudian saya akan juga mulai dengan yang segitiga. Saya posisikan penyimpanan segitiga ini di satu arah supaya nanti memudahkan pada saat saya memberikan fondant maupun memberikan dekorasi. Untuk yang oblong saya akan potong kurang lebih 3 kali 4 cm. Sekarang sudah kita punya 3 bentuk, square, triangle, oblong. Sekarang saya akan mulai memotong bentuk menggunakan cutter round. Kemudian untuk half moon saya perlu cutter yang lebih besar. Cukup ambil dulu sebagian kita potong ya, sebagian kita potong dulu, kemudian ini sudah half moon ya. Nah, ini fondant yang produk pabrik ya, kita bisa gunakan. Ini tentunya lebih halus ya, tetapi di pastry kita harus juga bisa bikin fondant sendiri. Ini akan saya panaskan ya, saya panaskan kurang lebih 47 derajat. Jadi untuk penggunaan fondant icing ini kita harus cek adalah suhunya ya. Suhu
Kemudian kita cek kembali mengenai konsistensinya. Jadi kalau dalam keadaan kental fondan ini perlu ditambahkan cairan ke dalamnya. Kita bisa menggunakan air bersih, ya, air mineral atau air dari tap water, keran, yang kemudian akan kita masak kembali, atau kita bisa menggunakan susu, ya. Ada kalanya egg white juga bisa kita tambahkan. Kalau kita tidak punya termometer seperti ini, kita bisa cek dengan tangan kita, ya, dengan ujung jari kita, ya, untuk melihat apakah ini kehangatannya sudah cukup atau tidak. Kalau saat celup saja sudah kepanasan, itu menandakan suhu terlalu tinggi, ya. Nanti hasilnya permukaan cake yang ditutup dengan fondan ini bukan glossy, bukan shiny, bukan mengkilat, tetapi doff adanya, ya, opak. Jadi kuncinya adalah suhu dan konsistensi. Baik, saya mulai tuangkan dulu fondan yang kira-kira diperlukan untuk menutup cake, ya. Masukkan ke dalam peppercorn, kemudian gunting tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, ya. Nah, oke, perhatikan baik-baik bagaimana kita mulai covering. Saya mulai dari bagian tengah. Kalau saya yang bundar ini saya akan gunakan fondan putih. Saya mulai dari titik tengah sampai bergerak keluar sehingga seluruh permukaan tertutup fondan. Dan fondan yang ada di bawah di tray ini kita bisa ambil, kemudian campurkan dengan sisa fondan yang ada, mulai kita memberikan warna. Saya mulai dari yang oblong. Kita mulai dari posisi tengah sampai keluar. Yang square biasanya lebih sulit dibandingkan yang round, karena pada saat kita sampai kepada ujung itu yang agak sulit. Maka di sini pada saat di bagian ujung kita harus pelankan gerakannya supaya bisa menutup dengan bagus. Oke, ini di depan saya adalah petit fours yang sudah selesai di coating. Baik, saya akan mulai bagaimana kita menyiapkan coklat yang sudah dilelehkan. Ini saya menggunakan couverture. Couverture kalau sudah dilelehkan, sudah kita temper, kemudian kita masukkan ke dalam paper cornet. Ini bisa kita gunting setipis yang kita inginkan. Yang penting coklat itu bisa keluar tipis bagus. Kalau menggunakan compound, ini sifat coklat compound yang begitu cepat, apalagi di AC yang cukup dingin di dalam ruangan, maka ini akan membuat coklat ini mudah set. Pada saat kita semprotkan, coklat ini tidak keluar dengan bagus. Akhirnya kita harus gunting lebih besar untuk bisa keluar coklatnya lebih mudah. Nah, tapi dengan couverture, ya, ini harus kita perhatikan pada saat kita mendekorasi. Dekorasi ini adalah untuk memperkuat tampilan dari petit fours ini. Warna coklat ini punya warna yang dominan dari warna-warna cerah yang ada, warna terang yang ada. Jadi kalau coklat ini sudah diaplikasikan ke permukaan ini, itu cukup memberikan dampak dekorasi yang kuat. Makanya di sini harus apik di dalam melakukan dekorasi. Gunting jangan terlalu besar,
terlalu besar maka akan merusak estetika tampilan dari kue ini. Ya, cukup tipis karena dominan warna coklat itu sudah gelap. Baik, yang hijau saya mulai. Nah, ini Petit Four kita punya. Kemudian ada dari dredges ini atau silver ball atau golden ball ini kita bisa tambahkan hiasan tersebut. Pada saat kita sudah memberikan coklat ini, kita bisa kasih hiasan masing-masing. Jadi itu kalau sudah selesai kita bisa ambil satu-satu. Ada pada saat kita mau mendisplay, ya, Petit Four ini bisa langsung kita display di atas tray, mau silver tray, mau mirror tray, atau kita mau beri cases cup dari Petit Four cases yang bisa kita gunakan untuk membungkus. Misalnya ini sebesar ini saya akan lebarkan dulu, ya, saya lebarkan supaya bisa diameternya sesuai dengan besar kuenya. Ini Petit Four yang sudah selesai, Petit Four glaze, dekorasi sudah, kemudian dikasih cup sudah, kemudian kita lakukan arrangementnya di atas round plate, ya, bagaimana satu deret kita bikin satu warna supaya terkesan tidak terlalu rumit, tidak terlalu ramai, tetapi klasik secara penyimpanan yang teratur, itu akan membuat tampilan lebih menarik. Nah, kemudian tadi hiasan-hiasan ini bisa kita tambahkan sebagai aksesoris yang lainnya, ya. Nah, inilah Petit Four glacé. Bon appétit, hatur nuhun.